mewawancarai salah satu pelaku perjalanan dinas di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Maumere. Di sini saya bersama Bapak Putu, ya, Sekretaris PPKAD Kabupaten Sika, dari dari kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sika. Saya mulai saja pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, apakah selama pandemi kemarin hingga saat ini Bapak masih aktif melakukan perjalanan dinas? Baik, terhadap pandemi ya. Untuk pandemi, pastinya di awal-awal pandemi, pembatasan larangan perjalanan lebih mengoptimalkan teknologi untuk melaksanakan koordinasi ataupun maksud-maksud dalam perjalanan dinas itu. Selain itu pun juga memang anggaran perjalanan itu memang benar-benar dipangkas untuk pertama memang mengantisipasi perjalanan yang tidak perlu. Yang perlu sekali itu pun juga dengan protokol kesehatan, sehingga dalam masa pandemi ini memang hampir tidak ada perjalanan yang memang kalau tidak perlu. Ya, kalau sangat mendesak dan memang harus jalan, itu terpaksa jalan. Untuk BPKAD di tahun 2020-2021 itu dari total anggaran perjalanan setelah dipangkas itu mungkin hanya sekitar 10% saja yang dipakai. Memang harus para pejabat itu memang harus ada dan katakanlah memberikan tanda tangan atau para yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan mereka. Yang lainnya otomatis tidak, kita lewat Vicon saja. Ada yang urgent saja. Urgent dan memang itu tidak bisa dihindari, itu baru bisa dilakukan perjalanan begitu. Baik. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Bapak terkait penghapusan tes PCR dan antigen untuk perjalanan jauh dari pemerintah? Oke, terhadap tes PCR, karena kalau tanggapan saya secara pribadi bahwa pemerintah sukses untuk melindungi warganya dari coronavirus 19, bahwa pembatasan atau penghapusan tes PCR itu artinya progres untuk melakukan vaksin itu berhasil. Artinya coronavirus hanya dianggap sebagai endemi, bukan menjadi wabah yang menakutkan. Dia sudah menjadi flu biasa, seperti itu. Pertanyaan ketiga, apakah lebih baik tes PCR dan antigen tetap diadakan? Mengapa menurut Bapak? Kalau saat ini sebaiknya tidak perlu, karena contoh kemarin kita juga dianggarkan alat, kita diminta untuk menganggarkan alat PCR, tetapi pertimbangan teknis teman-teman di Dinas Kesehatan bahwa sebentar lagi kita tidak butuh alat itu karena coronavirus sudah dianggap sebagai endemi. Itu dampak dari keberhasilan vaksin, bahwa vaksin itu sangat berdampak bagus, dia memberikan efek yang bagus terhadap kekebalan tubuh atau antibodi dari warga yang memang sudah mendapatkan vaksin untuk melawan COVID-19. Jadi memang sebaiknya dihapus. Kalau saya pribadi saya sebaiknya tidak perlu. Tidak. Oke, halo, selamat sore, C. Bisa diperkenalkan dulu? Apa aja nih perkenalannya? Nama, dari mana, aktivitas sehari-harinya gitu, sama
lagi punya plan kemana gitu. Oh, oke. Halo, perkenalkan nama saya Stephanie Ajijaya. Saya masih mahasiswa di Petra, lebih tepatnya di Universitas Kristen Petra. Untuk keseharian kesibukan gitu kan ya pastinya berkuliah karena ini sudah semester akhir. Jadi eh, lebih banyak kerja tugas gitu. Dan untuk rencana kalau traveling kemana sebenarnya kalau untuk waktu dekat ini kurang lebih ke Bali. Ya kalau nggak salah nggak jadi kurang lebih ke Bali gitu sih yang Amin rencana ya, terbaru. semoga plannya bisa tercapai ya, Ce. Uh, Lebih pilih di sih. Oke, Ce. Jadi di sini aku akan bertanya-tanya ke Cece seputar Cece yang menjadi seorang traveler, seputar tes PCR lah, Ce. Bisa dibilang tanggapan Cece sebagai seorang traveler di masa pandemi kemarin sampai sekarang. Oke, Ce, aku akan mulai pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan yang pertamanya itu kan dari pemerintah itu sudah ada kebijakan penghapusan tes PCR dan antigen kan, C, setelah kita sudah dosis 3 atau booster ya, C. Nah, saya mau tanya, C, bagaimana pendapat Cece sebagai seorang traveler terkait penghapusan tes PCR dan antigen ini? Kalau misalnya dilihat dari segi uang gitu kan ya, maksudnya kalau kita waktu sebelum ada booster ketiga kan harus PCR atau antigen gitu kan ya. Eh, menurut aku sendiri sih waktu itu apa ya yang harus aku PCR itu? Oh nggak ada sih waktu itu karena aku banyak travel pakai mobil sendiri gitu kan ya. Jadi kalau misalnya travel pakai kereta ataupun pesawat kan memang harus PCR, harus harus antigen gitu kan. Nah, kalau dari segi uang memang segi uang dan ini ya proses gitu, waktu proses pengecekan atau jalannya waktu mau ke kendaraan travelnya itu menurutku ribet. Ribet banget karena kalau misalnya contoh kayak kapan lalu itu ke mana ya? Ke Jogja ke Jogja ke mana? Oh, ke Bali. Ke Bali. Terus habis gitu kan naik pesawat gitu kan. Nah, kalau pesawat kan harus PCR minimal gitu. Kalau nggak salah PCR. Ya, PCR. Kalau nggak salah harus minimal PCR. Terus habis gitu karena PCR sendiri tergolong mahal kecuali antigen. Antigen lebih murah sih. Ya, Di mana-mana juga lebih banyak didapatkan. Nah, itu jadi kayak harus ngurus gitu cari apalagi harus lebih tepatnya harus mengurus dengan pihak di pesawatnya kayak yang menyediakan itu mereka bekerja sama-sama rumah sakit mana atau puskesmas mana. Nah, itu sih yang menurutku lebih ribet. Terus habis gitu belum lagi kita punya kesibukan yang lain gitu. Ya, Tapi di sisi satunya dengan adanya PCR dan antigen menurutku memang ribet tapi lebih aman gitu kan. Nah, kalau sekarang nggak ada PCR ataupun antigen, walaupun sudah booster 3, nah kan juga kalau menurutku ya ini ya dari pandanganku sendiri karena corona itu virus gitu kan ya. Virus yang bukan dengan adanya booster udah selesai gitu. Jadi kayak ada sisi ya satu ya wes enak kayak gitu kan ya sudah enak nggak ada ribet-ribet lagi tuh ngurus sana sini harus ngurus ke pihak rumah sakit pihak ini bolak-balik gitu kan tapi lebih ke arah ini sih rasa aman sih itu sih kayak kalau misalnya PCR oh ya wes berarti ini orang-orang ini sudah pasti nggak betul negatif tidak kena corona ya, Ce ya. pasti Kalau negatif. vaksin itu kan udah berlangsung lama mungkin ya, Ce ya. Jadi tapi juga ya betul. walaupun sudah vaksin pun kan belum tentu juga nggak bakal kena gitu atau positif gitu sih. Ya. Oke, C. Pertanyaan selanjutnya.
Eh, Berarti udah terjawab ya pertanyaannya. Apakah lebih baik wajib tes PCR dan antigen tetap diadakan? Seperti yang udah Cici jawab ya, lebih baik diadakan saja karena mungkin dia lebih pencegahan virus corona tuh mungkin dia lebih ini ya, lebih bagus, lebih efektif itu dengan adanya tes PCR dan antigen ya, Ce ya. Ya, kurang lebih begitu. Ya, menurut Cici seperti itu ya. Berarti Cece pro sama kontra nih ya, penghapusan PCR dan Ya, antigen. Jadi mungkin pro-nya lebih ke keuangannya, kalau kontranya mungkin ke penyebaran virusnya, gitu ya, Ce ya. iya. Oke, Ce, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ce. Apa saja sih harapan Cece sebagai seorang traveler terhadap kebijakan baru dari pemerintah ini, yang kebijakan penghapusan tes PCR dan antigen ini? Harapan Cece itu apa? Bentar. Harapan ini dari adanya peraturan baru itu ya. Ya, Ce, benar. Lebih tepat bukan ke arah pemerintahnya sih, ke arah harapannya sih ini ke masyarakatnya langsung ya. Karena kalau Pelakunya masyarakat, Ce. iya, karena yang melakukan juga masyarakat gitu kan. Pemerintah cuma kasih peraturan dan walaupun aku percaya sih walaupun ditiadakan pasti ada juga tetap ada protokol kan gitu. Nah, tapi masalahnya masyarakatnya ini apakah menjalankan protokolnya gitu kan? Iya, Sama benar. aja sudah dites, sudah di booster gitu tapi mereka tetap apa namanya nggak menjaga protokol sama terus habis gitu belum lagi kalau misalnya orangnya kayak Cece gitu kayak aku gitu kan sering begadang nah itu kan pasti imun rendah dan Wah, kena gitu kan terus habis iya. gitu travel nah itu sih bahayanya di situ jadi harapannya lebih ke arah oke dengan adanya begini berarti kan sudah diringankan nih secara Ya, benar. banyak kan juga orang yang apa namanya apa kayak aduh harus PCR harus ini Protes, ya. repot gitu kan. Nah, dengan adanya ini, aku harap sih orang-orang masyarakat sekitar gitu juga yang akan menggunakan travel ataupun ya aku juga lebih punya kesadaran sih, lebih punya kesadaran secara pribadi gitu, kesadaran mandiri kalau misalnya tetap walaupun ditiadakan dikasih kelowongan jangan di abuse kelowongannya itu Jangan terus habis itu seenaknya sembarang. gitu ya, Ce ya. Yes, enak-enaknya. Jadi kan udah ada kebijakan baru, jadi manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai udah dikasih kebijakan baru seperti ini, dikasih keringanan malah virusnya makin ngeluncak gitu ya, Ce ya. Iya, yes, benar banget. Soalnya kan belum tahu kan ke depan Ya, bakal ada apa lagi gitu. ya, betul, Ce. Betul. Jadi ini plan ke Bali. Tapi ngomong-ngomong, Cece udah vaksin 3 belum nih? Karena aku habis sakit, jadi aku masih belum bisa vaksin. Oh, masih Lagi belum konsumsi bisa obat vaksin. kan. Iya, Jadi jadi kalau belum bisa ke Bali masih harus tes PCR nih ya. Iya, mau nggak mau. Ya gak apa-apa juga, ada untungnya juga untuk Cece ya ini ya. Tapi aku lebih tepatnya nggak pingin ke Bali. Lagi karena mungkin capek ya kuliah, jadi mending Ya aku betul, mending tidur harus di ada rumah. healing-healingnya ya, Ce ya. Mm-mm. Oke, Ce. Jadi aku untuk pertanyaan aku cuma mau bertanya seputar kebijakan pemerintah aja nih untuk sudut pandang seorang traveler itu seperti apa sih? Apakah mungkin ada yang setuju atau ada yang nggak setuju gitu, Ce. Jadi gitu aja pertanyaan aku, Ce ya. Makasih Cece udah meluangkan waktunya lah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku kasih tadi, Ce. Sama-sama. Makasih, Ce. Maaf ya mengganggu waktunya, waktu istirahatnya. Oh, enggak.